Halo semuanya. Hai. Gimana? Masih capek juga? Apa udah mendingan? Aku pengen tahu nih, perjalanannya gimana? Hari-harinya apa masih ada yang berat? Atau kalian selalu nangis setiap malam? Tolong ya, ceritain di bawah agar ku semangat lagi buat konten seperti ini. Aku minta maaf banget, kayaknya kedepannya nanti cerita Rizky ini uploadnya bakalan lama banget. Soalnya buatnya susah, udah itu penontonnya nggak ada. Jadi paling kemungkinan seminggu sekali lah saya upload cerita Rizky ini. Dan akhir-akhir ini aku banyak kerjaan teman-teman. Bisa dibilang alhamdulillah, tapi juga bisa dibilang sedih. Karena aku belum bisa sesuaiin dengan komitmenku yang awal. Tapi ya doain aja ya teman-teman. Siapa tahu kedepannya bisa lebih baik dan lebih bisa mendekatkan diriku kepada teman-teman semua. Capek ya, selalu mempunyai beban. Capek juga selalu mempunyai ketakutan kepada hal yang belum terjadi. Makanya aku menginisiasikan untuk buat cerita malam ini dengan topik ketakutan itu tidak nyata, bahaya itu nyata. Yaudah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai aja ya ceritanya. Bersama aku, Rizky dari Cerita Rizky, selalu ingin menemani kalian mengudara dengan sebuah cerita yang semoga ada maknanya. Ya, ketakutan, rasa yang selalu kita pendam, rasa yang semua orang itu pasti pernah mengalaminya. Rasa dimana kita itu bingung dengan apa yang kita rasakan. Ketakutan itu tidak nyata, bahaya itu nyata. Jika kita selalu mengingat ketakutan, maka kita akan ada di fase stagnasi, dimana kita tidak berjalan maju dan juga berjalan mundur. Kita di situ-situ aja, atau bisa disebut fase keraguan. Kita nggak tahu arah hidup kita ke depannya kayak gimana. Kita juga bingung ambil keputusan itu kayak gimana. Menurutku sih, kamu jalanin aja. Jangan ada sedikit pun keraguan, apalagi ketakutan. Toh hidup ini juga kan udah diatur sama yang di atas. Kita hanya menjalankan, tapi Tuhan yang menentukan apa yang terbaik buat kita. Jadi ya, kalau kamu punya keraguan ya sama aja kamu menghina Tuhan. Dia pasti tahu jalan yang terbaik buatmu. Dia pasti tahu apa yang kamu butuhin. Jadi ya jangan dikhawatirin teman-teman. Aku juga sempat di fase bingung ambil keputusan gitu kan. Bingung ambil tindakan yang paling bijak gitu kan. Tapi ya semakin kita bingung, semakin kita tidak melangkah. Semakin kita di situ aja, gak akan ada ujungnya teman-teman.
nggak akan ada selesainya. Jadi ya untuk apa dikhawatirin sih? Toh kedepannya kita juga bakalan mati. Kedepannya kita juga pasti meninggalkan semuanya gitu. Hidup itu nothing tulus aja. Karena jika kita nothing tulus, kita itu jadi gak ngerasa punya beban. Yang penting lakukan hal terbaik setiap harinya, dan punya keyakinan bahwa hari esok adalah hari terakhir kita. Jadi apapun yang kita lakukan sekarang, itu adalah hal yang terbaik yang harus kita lakukan. Jangan pernah berpikir untuk menunda-nunda. Jangan pernah berpikir bahwa esok itu ada hari, karena kita belum tahu. Gak ada orang yang bisa ngejamin bahwa kita masih hidup besok. Bahkan asuransi tingkat dunia pun gak ngejamin itu. Tapi yang mereka jamin adalah jika kamu udah gak ada, keluarga kamu akan bahagia dengan uang yang dititipkan ke mereka. Nah, itulah poinnya teman-teman. Kita nggak tahu besok apakah kita masih di sini apa enggak. Tapi yang pasti jika kita sudah nggak ada, keluarga kita harus kita kasih legacy yang luar biasa. Mau nggak mau, suka nggak suka, itu udah kewajiban siapapun itu. Jadi tujuan kita untuk hidup itu sebenarnya sederhana. Mewariskan apa yang kita punya kepada generasi setelah kita. Yang pasti keluarga kita terdekat. Bagiku, untuk apa sih hidup lama-lama? Yang ada bakalan nambah dosa dan nambah susah keluarga kita yang ngebantu kita. Hidup itu secukupnya aja. Kalau Tuhan sudah berkehendak, ya sudah gitu. Artinya kita menerima takdir dengan legowo, kata orang Jawa. Kita menerima takdir dengan lapang dada. Jadi ya, untuk apa dikhawatirin teman-teman? Toh kematian hal yang pasti kan, tinggal tunggu waktunya aja. Sebelum kematian itu datang, kita jangan pernah nyusahin banyak orang. Sebisa mungkin kita harus berguna untuk orang lain. Hidup di dunia ini sementara teman-teman, di akhirat yang selamanya. Jadi ya, untuk apa berlama-lama kalau ujung-ujungnya kita kesana juga? Ketakutanku hanya nambah dosa. Yang kutakutin adalah dosa selalu bertambah, sementara kita gak bisa ngelakuin apa-apa karena keraguan yang ada di kepala. Itu yang aku gak mau. Ya mungkin berat gitu untuk mulai melangkah, tapi lebih berat lagi gak melangkah teman-teman. Kebanyakan orang tua menyesal karena masa mudanya takut untuk ambil tindakan. Coba deh tanya-tanya orang-orang yang udah memang tua, tapi selama masa tuanya itu merasa nyesal dengan apa yang dilakukan masa mudanya. Bagiku gak apa-apa kehilangan masa muda. Yang penting jangan kehilangan masa depan. Karena masa depan lebih penting daripada masa muda. Masa muda sampai berapa tahun sih?
30 tahun, 40 tahun, that's it. Setelah itu kita akan merasa di mana fase udah gitu, cukup. Aku harap sebelum kamu di fase cukup, kamu bisa berguna untuk banyak orang. Ya setidak-setidaknya kamu gak nyusahin keluarga lah. Kamu punya makna dalam hidupmu yang bisa dibanggakan oleh cucumu. Ada pepatah bilang bahwa jika keluarganya mempunyai sejarah baik, maka keturunannya akan selalu mengenang itu sampai dia mati. Jika keluarganya tidak mempunyai sejarah baik, maka keturunannya akan melupakan hal itu dan mulai tidak menganggap apa yang telah kita lakukan. Tapi jika kita tidak mempunyai sejarah, itu lebih parah. Karena keturunan kita tidak akan pernah mengingat apa yang telah kita lakukan. Aku cerita seperti bukan untuk menambah ketakutan teman-teman, tapi aku cerita seperti ini hanya untuk menunjukkan arti hidup yang sebenarnya. Arti hidup yang bukan tentang kita senang-senang aja di dunia ini, tapi tentang legacy yang harus kita wariskan kepada orang-orang yang kita cintai. Ya mungkin sekian aja yang bisa aku sampaikan. Aku tahu omongan ini mungkin agak sedikit melenceng dari kehidupan kalian, tapi aku yakin omongan ini pasti berguna. Cerita kali ini tuh pasti berguna untuk hidup teman-teman ke depannya. Untuk terakhir aku mau bilang, ketakutan itu nggak nyata, bahaya itu nyata. Telat sedikit kita ambil tindakan, maka berakhirlah sudah. Aku Rizky dari cerita Rizky. Terima kasih telah menikmati. Selamat malam.